keempat, dari sesi kedua, kita akan mempresentasikan terkait dengan tema analisis kurikulum fikih, yang mana untuk langsung saja ya, untuk pemateri pertama nanti akan dibawakan oleh saya sendiri, yang mana saya mengambil judul untuk artikel yang saya buat, yaitu analisis kurikulum fikih di sekolah berbasis boarding school. Itu judul yang saya ambil. Masuk kepada pendahuluan. Jadi mempersingkat ya, biar nanti diskusinya biar lebih panjang. Pendahuluan dari artikel ini, yang pertama adalah pelajaran PAI ini sudah menjadi hal yang kita ketahui bersama, bahwa pelajaran PAI di sekolah umum itu biasanya memiliki alokasi waktu dari 2 sampai 3 jam. Untuk tingkat SMP 1 jamnya 35 menit, kemudian di SMA ada 40 menit. Dan untuk di madrasah, pelajaran PAI itu nanti ada beberapa elemen, terbagi menjadi beberapa elemen, diantaranya ada Al-Quran hadis, kemudian akidah, ada akhlak, fikih, dan SKI. Kemudian untuk di sekolahnya, untuk kelima elemen ini menjadi satu mata pelajaran, yaitu PAI. Yang mana di dalam satu pelajaran ini ya, di dalamnya ada beberapa materi tentang kelima hal tersebut gitu. Nah, sekolah berbasis boarding school memiliki kurikulum terpadu. Ini yang menjadikan perbedaan antara sekolah umum dengan sekolah yang ada di bawah lingkungan boarding school atau pesantren modern. Jadi, kalau dipikir-pikir, pelajaran PAI yang hanya beralokasi waktu cuma 2 jam atau 3 jam itu sangat kurang sekali untuk mencapai tujuan pembelajaran kita yang tidak hanya sekedar untuk siswa mampu memahami saja, tapi kan karena PAI itu lebih kepada spiritualnya, kemudian akhlaknya, itu sesuatu yang sangat susah, yang tidak bisa hanya dicapai selama 2 jam setiap minggunya gitu. Nah, ini adalah keunggulan ketika PAI berada di sekolah yang berbasis boarding school atau sekolah pesantren modern gitu. Karena pesantren ini termasuk pendidikan yang tidak statis ya, sebenarnya termasuk yang dinamis, karena dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi untuk sekarang pesantren itu tidak hanya salafi saja, tapi ada juga pesantren yang semi modern, kemudian ada juga yang modern gitu. Nah, sekolah atau pesantren yang modern atau semi modern ini biasanya memiliki beberapa kurikulum terpadu. Di antaranya ada kurikulum dari nasionalnya, kemudian ada dari Kemenagnya, atau bahkan juga mengambil kurikulum dari luar negeri gitu. Jadi memang ada beberapa kurikulum yang nantinya diintegrasikan gitu. Nah, penelitian yang saya ambil di sini mengambil dari SMP Modern Riyadul Jannah, tepatnya di kelas 7, di mana penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metodenya atau jenis penelitiannya yaitu studi kasus. Nah, di SMP Riyadul Jannah ini ada beberapa kurikulum yang dipadukan. Yang pertama, dia menggunakan kurikulum nasional dari dinas, anak SMP ya. Kemudian ada kurikulum Kemenag. Jadi di tingkat SMP itu nanti mereka juga harus belajar madrasah diniyah takmiliyah awaliyah. Jadi ada sekolah madrasahnya juga gitu. Nah, itu berarti kita memakai kurikulum nasional, kemudian ada kurikulum dari Kemenag, yaitu madrasah diniyahnya, dan yang ketiga kurikulum dari pesantrennya, dari pribadinya, dari yayasan yang menetapkan kurikulum khusus atau kurikulum sendiri. Jadi ada 3 kurikulum yang dipakai di SMP Modern Riyadul Jannah. Nah, hasil dari penelitian berkaitan dengan judul artikel yang saya ambil ini, analisis kurikulum fikih di sekolah yang berbasis boarding school itu, bisa dilihat di artikel yang saya buat atau di layar yang bisa Bapak Ibu lihat. Ada komponen kurikulum fikih. Yang pertama adalah tujuan mata pelajaran fikih fase D. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada beberapa fase kan, fase A, B, C, D gitu. Dan untuk tingkat SMP kelas 7, 8, dan 9 itu termasuk dari fase D gitu. Pembelajaran di sekolahnya, PAI tujuannya adalah
peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat, memahami konsep muamalah dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Itu di dinasnya, dari aturan pemerintahnya. Sedangkan karena kita tadi pesantren atau boarding school, kita memiliki kurikulum tersendiri yang mana tujuan dari pembelajaran fikih di SMP itu yaitu peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan tata cara bersuci, sholat, baik sholat munfarid atau berjamaah, kemudian sholat-sholat sunnah, saum, zakat, haji, dan umroh. Kemudian masuk ke dalam lingkup materi dan kompetensi. Ini jadinya membedakan dulu ya, membedakan antara kurikulum yang ada di sekolahnya, kemudian kurikulum yang ada di asramanya. Untuk materi fikih di kelas 7, 8, 9, ini ada 11 materi fikih, yang mana dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Yang pertama ada memahami ketentuan bersuci dari hadas besar, kemudian memahami ketentuan sholat berjamaah dan munfarid, sampai nanti materi ke-11, materi ketentuan kurban dan akikah. Ini materi di kelas 9 PAI dalam materi fikihnya gitu. Jadi ke-11 materi ini adalah materi fikih di kurikulum Merdeka dari kelas 7 sampai kelas 9. Sedangkan untuk di pesantrennya kita juga mempelajari hal yang sama, hanya saja mungkin di lebih simpel. Kita mempelajari bab toharoh, kemudian bab sholat, bab puasa, bab haji, yang mana kalau memang dibahas detail ya di dalamnya sangat panjang gitu. Kemudian bahan ajarnya, perbedaan antara bahan ajar di kurikulum yang ada di sekolah, kemudian kurikulum yang ada di asramanya. Yang pertama, kita memakai bahan ajar, modul, kemudian buku paket atau juga LKS. Sedangkan di pesantrennya, kita menggunakan kitab kuning dan juga modul yang dibuat oleh ustadz atau ustadzahnya. Kemudian sumber belajarnya dari guru, kemudian perpustakaan atau lab komputer, karena memang di sekolah ya, jadi kita kadang menggunakan lab dan sebagainya. Sedangkan untuk di pesantrennya benar-benar murni sumber belajarnya ya dari ustadz atau ustadzahnya saja gitu. Kemudian media pembelajaran. Untuk di sekolah, media pembelajaran yang digunakan dalam materi fikih ini bervariasi, bisa menggunakan audiovisual dan yang lainnya. Sedangkan untuk di asramanya hanya pembelajaran konvensional, jadi memang tidak ada media khusus kecuali ketika dalam praktek, misal praktek pengusulan jenazah, itu ada beberapa alat peraganya gitu. Kemudian pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Untuk di sekolah, pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Di antaranya adalah pendekatan yang digunakan ada pembelajaran kooperatif, jadi sering dibuat kelompok dan yang lain. Kemudian ada kontekstual, ada PJBL yaitu project. Biasanya siswa membuat suatu project mind mapping atau yang lainnya gitu. Digunakan ada metode ceramah, diskusi atau kelompok atau juga tadi proyek. Sedangkan untuk di karena kitab kuning kita ngelogat gitu. Kemudian ada diskusi dan juga praktik gitu. Kemudian untuk evaluasi, ketika di sekolah evaluasi ini ada evaluasi sumatif dan juga gitu. Kalau formatif kan setiap selesai suatu mata pelajaran kita ada ulangan harian. Media ini diterapkan ketika misal ulangan dengan game dan yang lainnya. Sedangkan untuk di pesantrennya, pembelajaran fikih evaluasinya ini hanya di akhir semester saja. Seperti sekarang pesantren ya memang diujikannya di akhir semester saja gitu. Jadi 1 tahun 2 kali saja. Gitu. Alokasi waktunya tadi terbatas. Di sekolah itu dari pemerintah, alokasi waktu untuk kali 35 menit untuk di SMP ya. Kemudian ketika di pesantrennya ini kan bebas. Jadi memang dibuat khusus oleh yayasannya. Ada 2 jam pelajaran yang mana 2 jam pelajarannya ini 1 jamnya 60 menit. Jadi memang sangat leluasa di pesantrennya. Kemudian ini jika dibahas secara detail, contoh pelajaran di kelas 7 terkait landasan filosofis teologis, kemudian psikologis.
yang berjudul menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jika dirinci dengan perbuatan keji dan mungkar. Jika dilihat secara landasan filosofis teologis ini sangat sesuai gitu, karena memang bahwa fungsi sholat itu sebagai pengingat gitu. Jadi memang kemudian secara psikologis materi ini sudah sesuai untuk psikologis anak kelas 7 karena ya sholat pengetahuan dan teknologi. Untuk ilmu pengetahuan dan teknologinya, ini guru harus bisa mengaitkan bahwa sholat ini sholat itu menjadi sesuatu yang tidak terlempar ya, terlemparnya terlempar Pak pemateri kedua kan materi yang kedua aja. Bagaimana ini timnya udah ada gitu? Adalah sinyal saya. Oh, suara saya ini ya? Terlempar, enggak? Oh, sekarang sudah terdengar belum? Sudah. Oke, di yang ke perbedaan data, perbedaan data kurikulum yang sekolah dan juga di pesantrennya. Yang pertama dari sumber belajarnya, kalau di sekolah kita menggunakan itu paket, kalau di pesantrennya kita menggunakan materi PA berkaitan dengan undang-undang itu ya, sampai itu dari 1 sampai 11 itu dari sampai kelas. Nah,
menggunakan hal yang sama, jadi berjenjang untuk pembelajaran kita ini kita menggunakan diskusi ketika kelas, kemudian naik kita tentang yang sudah gunakan. Kemudian perbedaan motivasi di antara dua kurikulum ini, antara kurikulum fikih di sekolah dan di pesantren, yaitu dengan pendekatan dan metode. Nah, kalau di sekolah itu kita menggunakan metode atau pendekatan yang memang modern, dan lain-lain. Dan pesantren kita kan bahwa di sekolah sekolah dan bagaimana sekolah bisa menggunakan media pembelajaran, bisa menggunakan aplikasi atau Word dan lainnya. Dan di sampingnya evaluasi saya yang ada praktis baru berkaitan dengan teorinya, praktik yang bisa sholat, di sholat dan madhab dan yang lain. Nah, karena keluar dari Lempar lagi apa? Lempar lagi. karena kita di pesantren, maka ada kelebihan dari adanya pembelajaran fikih yang di pesantren ini adalah implementasi dari kurikulum fikih itu benar-benar diterapkan sehari-hari oleh peserta didiknya. Kalau di sekolah luar, sekolah umum kan ya mungkin kita sebagai guru hanya mengajarkan teorinya saja, praktik di sekolah saja gitu. Sedangkan untuk apakah mereka benar-benar sholat, apakah mereka benar-benar mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, itu diserahkan kepada orang tuanya. Sedangkan di boarding school ini kita guru bisa langsung melihat berjamaah bareng, kemudian saum juga bareng dan yang lainnya. Nah, implementasi dari kurikulum fikih di sekolah berbasis boarding school ini diantaranya adalah sholat fardu berjamaah, sholat tahajud berjamaah, kemudian duha juga berjamaah, ada zikir setelah sholat, ada zikir akbar, kemudian ada hafalan doa-doa dan yang lainnya. Jadi memang lebih leluasa, lebih banyak muatan materinya, karena memang tadi waktunya yang tidak terbatas. Dan di akhir materi yang saya ambil adalah kelebihan dan kekurangan dari adanya dua kurikulum ini ya, kurikulum fikih di sekolah berbasis boarding school itu. Yang pertama dari kelebihannya yaitu yang pertama pembelajaran sekolah terbantu dengan adanya tambahan materi di luar jam sekolah itu di pelajaran pondoknya. Kemudian dua, pemahaman anak lebih dalam. Ketiga, praktek fikih langsung diterapkan dan menjadi kebiasaan yang dapat dipantau secara langsung oleh gurunya, entah guru luar ataupun guru yang ada di dalam. Kemudian yang keempatnya, bertambahnya wawasan peserta didik dengan kajian-kajian ilmu fikih dari berbagai literatur, terutama literatur dari kitab-kitab gitu. Kemudian kekurangannya, jadi meskipun banyak kelebihan dari adanya kekurangan diantaranya apa? Mereka salah satu pelajaran. Biasanya kalau tidak sama kita mempelajari sholat di sekolahnya, sedangkan sudah pernah kita bahas di pondoknya. Ini menjadi salah satu kekurangan. Kadang anak-anaknya ada yang disepelekan. Kemudian yang kedua, tadi terlalu lelah, tadi belajarnya sampai malam. Nah, ada yang entah malam yang kadang nafsu, nggak fokus, atau kadang waktunya yang nggak nafsu dan nafsu dan nafsu. Memang ada kekurangan dan kelebihan. Yang mana kekurangan itu sebenarnya kita dengan pembelajaran yang menggunakan kembali lagi pada bagaimana membawa materi seperti yang ada digunakan. Dari saya, kekurangannya ada akhirnya untuk yang selanjutnya ada dari Kang Iqbal yang juga membahas hal yang sama, yaitu analisis kurikulum pada bidang Iqbal. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada pemirsa yang sedang waktu ya memaparkan hasil penelitian. Ini saya mengambil video analisis ekonomi materi menyambut usia baru batas dalam konteks bahasa ekonomi materi menyambut usia baru mencakup materi dan pendekatan yang bertujuan untuk membangun setiap aktivitas berbasis hukum Islam dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kurikulum materi menyambut usia Bali tepat dan manfaat dari penelitian ini meliputi peningkatan wawasan akademis bagi peneliti dan pembaca sehingga dapat menjadi referensi atau sumber pengetahuan yang berharga untuk meningkatkan pemahaman dan melengkapi referensi bagi peneliti. Untuk tujuan penelitian terletak pada analisis kurikulum fikih materi menyambut usia Bali. Meskipun telah banyak penelitian mengenai implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada pelajaran fikih, penelitian ini menjadi relevan karena menyoroti analisis kurikulum fikih materi menyambut usia Bali di kelas 4 jalur syariah dengan pendekatan yang didasarkan pada landasan filosofis teologis, landasan psikologis, landasan sosiokultural, dan landasan perkembangan ekonomi. Untuk metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah merupakan pendekatan studi kasus dengan fokus pada aspek kualitas. Sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, pengamatan, kemudian review, dan dokumentasi. Analisis data, pengumpulan data, reduksi data, dan penelitian data. Termasuk pembahasan berikut adalah hasil penelitian materi menyambut usia Bali dan 4 SD dalam syariah. Terus itu tujuan salah satunya ya, saya akan membaca contoh satunya, itu meningkatkan pengetahuan kepada anak kelas 4 SD tentang perubahan yang biasanya terjadi pada teman usia Bali. Data tersebut didasari oleh geologis, psikologis, dan sosiokultural. Kemudian lingkup materi fikih menyambut usia Bali di kelas 4 SD bahasa Bali. Di antaranya adalah materi yang membahas perubahan emosional dan psikologis yang mungkin dialami anak-anak selama masa pubertas. Landasan tersebut itu adalah psikologis teks. Kemudian kompetensi lulusan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat. Ternyata dari kompetensi kualitas kemampuan setelah membahas menyambut usia Bali di tempat SD itu menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat. Jadi bisa termasuk pada sikap perubahan sikap juga. Dan dari segi pengetahuan membuat resolusi diri dalam menghadapi usia Bali. Baik keterampilan menganalisis tanda-tanda Bali laki-laki dan perempuan. Pendekatan pembelajaran fikih materi menyambut usia Bali. Yang pertama itu pendekatan rasional, mencakup pemahaman mendalam tentang perubahan fisik dan psikologis yang dialami oleh individu yang mengalami masa Bali. Alasannya itu adalah teologis psikologis. Kemudian pendekatan emosional dan pembiasaan, kesadaran akan tanggung jawab dan kewajiban agama yang berkaitan dengan status Bali, sehingga pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang matang dan bijaksana terhadap
tahap kehidupan tersebut. Landasan tersebut ialah teologis psikologis. Pendidikan keteladanan menyambut balik pendekatan rasional mungkin mencakup pemahaman mendalam tentang perubahan fungsi dan psikologis. Kemudian strategi pembelajaran fikih pada bab menyambut usia balik itu peserta didik dapat memahami ilmu tersebut dari temannya serta guru yang terlibat dalam materi yang dibahas. Metode pembelajaran fikih mencakup berbagai pendekatan seperti dengan ceramah, pemberian tugas, dan demonstrasi. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan selama proses pembelajaran. Kemudian untuk keterangannya, bahwasanya kurikulum merupakan suatu rencana menyeluruh yang mencangkup pelaksanaan proses pembelajaran dan perangkat yang mengatur hasil dari pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu terhadap peserta didik. Kemudian dari landasan filosofis teologis yang tadi saya teliti, landasan teologis adalah dasar atau acuan dalam diskusi mengenai nilai-nilai ajaran agama yang telah disusun secara sistematis. Oleh karena itu, kurikulum fikih materi menyambut usia balik ke tempat STL Basariah didasarkan pada landasan teologis. Dari segi landasan psikologis, dalam menyambut usia balik dalam pelajaran pengajaran fikih memainkan peran krusial dalam memahami dan mendukung perkembangan psikologis remaja yang mengalami masa transisi. Kemudian di landasan struktural dalam pengembangan kurikulum merujuk pada suatu asumsi yang berasal dari bidang sosiologi dan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum, termasuk kurikulum fikih, dan diharapkan peserta didik menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat dengan mengamalkan materi fikih yang relevan. Landasan perkembangan iptek menjadi salah satu pemicu kemajuan dalam kurikulum fikih. Secara langsung perkembangan iptek dapat membantu dalam menyampaikan materi sehingga menjadi media pembelajaran yang penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bang atas presentasinya. Nah, lanjut ke materi ketiga dari kelompok keempat, analisis kurikulum fikih. Ada Teh Nurul, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Miska. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai analisis kurikulum pada mata pelajaran fikih di kelas-kelas Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Sariwangi Tasikmalaya. Langsung saja untuk pendahuluannya, ada beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya pembelajaran manusia itu tidak terlepas dari kurikulum yang harus dijalaninya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, kemudian poin yang keduanya, bahwa kurikulum itu selalu menjadi senjata terpenting dalam persoalan pendidikan ini. Nah, saat ini memang pemerintah mengembangkan sistem kurikulum, yakni kurikulum 2013. Nah, kemudian kurikulum 2013 ini memuat apa yang disebut dengan rencana dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap kurikulum yang ada juga akan membantu untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang berlangsung sudah sesuai dengan kurikulum yang ada atau terdapat penyimpangan yang signifikan terhadap kurikulum yang sudah ada. Dan yang selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui kurikulum yang terdapat di kelas 11 Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Cilenga ini, khususnya pada mata pelajaran fikih, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian selanjutnya untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Dengan kata lain, yaitu melakukan penyelidikan yang dilakukan terhadap objek yang nyata. Nah, kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Di mana pendekatan deskriptif ini digunakan karena kegiatan penelitian ini menyediakan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian yang ketiga, untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai rencana pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Cilengas Sariwangi dengan menggunakan kurikulum 2013 pada mata pelajaran fikih. Kemudian yang keempat, penelitian ini menggunakan 2 sumber data dalam penelitiannya, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya untuk hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama akan dibahas mengenai hasil penelitian terlebih dahulu. Untuk kurikulum fikih, bahwasanya mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah ini sebetulnya merupakan salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan itu merupakan penyempurnaan dari mata pelajaran fikih yang sebelumnya sudah dipelajari oleh siswa di Madrasah Sanawiyah atau di jenjang sebelumnya, di mana peningkatan tersebut ini dicapai dengan memperdalam dan memperkaya kajian fikih, baik itu dari aspek ibadah, kemudian muamalah, berdasarkan dengan prinsip dan kaidahnya, maupun melalui kajian tujuan dan ajaran dalam persiapannya untuk melanjutkan pendidikan tinggi untuk hidup bermasyarakat. Nah, pada hakikatnya mata pelajaran fikih ini juga mengajarkan kepada siswa bagaimana untuk mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan manusia, baik itu dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia itu sendiri, serta dengan makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Kemudian untuk tujuan dari mata pelajaran fikih ini, yang pertama mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam dengan benar dan baik. Baik itu yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Kemudian tujuan yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai bentuk perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan makhluk hidup di lingkungannya. Yang ketiga, ada ruang lingkup. Untuk ruang lingkup mata pelajaran fikih kelas 11 ini meliputi pembahasan mengenai jinayat, kemudian hudud dan hikmahnya, kemudian peradilan dalam Islam, selanjutnya ada pembahasan mengenai pernikahan dalam Islam, serta ketentuan hukum waris dalam Islam. Selanjutnya untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat di dalam buku fikih kelas 11 Madrasah Aliyah. Untuk kompetensi intinya, yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya, menghayati hikmah syariat Islam tentang jinayat, kemudian menghayati hikmah syariat Islam tentang hudud, tentang hubud, dan meyakini kebenaran hukum peradilan Islam. Kompetensi inti yang kedua yaitu mengembangkan perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, kemudian gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam semesta dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, itu yang pertama menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum jinayat. Yang kedua, membiasakan sikap kontrol diri sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum hudud. Yang ketiga, menunjukkan sikap taat dan patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum hubud. Dan yang keempat, memiliki sikap adil dan patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang peradilan Islam. Selanjutnya, untuk kompetensi inti yang ketiga, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yang pertama ada menelaah ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya. Yang kedua, menganalisis ketentuan Allah tentang hudud dan hikmahnya. Yang ketiga, memahami hukum Islam tentang hubud dan hikmahnya. Dan yang keempat, menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya.
Untuk kompetensi inti yang keempat, yang terakhir ini ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, kemudian bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama ada menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang berkenaan dengan ketentuan jinayat, kemudian yang kedua, menyajikan contoh-contoh pelanggaran yang berkenaan dengan ketentuan hudud, yang ketiga, mempresentasikan ketentuan hukum pokok, dan yang terakhir, menunjukkan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan. Selanjutnya, untuk model dan skenario pembelajaran fikih kelas 11 Madrasah Aliyah ini, bahwasanya paradigma belajar siswa dalam kurikulum 2013 ini adalah siswa yang aktif mencari ilmu dan tidak lagi menerima. Maka dari itu, pembelajaran tentunya harus berkembang menjadi pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif. Indonesia sendiri juga sudah lama mengembangkan pendekatan pembelajaran yang disebut dengan PAIKEM, di mana pendekatan ini nampaknya sangat relevan untuk penyusunan model pembelajaran yang mendukung dengan implementasi dari kurikulum 2013, demikian juga dengan pembelajaran fikih yang ada di Madrasah Aliyah. Selanjutnya, untuk hasil analisis. Ini ada beberapa poin yang kemudian dianalisis. Yang pertama mengenai urutan materi. Nah, berdasarkan hasil analisis terhadap urutan materi yang ada di dalam buku fikih tersebut, ini sudah terdapat kesesuaian di mana materi yang disusun ini berurutan dari pembahasan yang umum kepada pembahasan yang khusus. Untuk materi-materinya di bab pertama itu membahas mengenai jinayat dan hikmahnya, kemudian yang kedua ini membahas tentang hudud dan hikmahnya, dan yang ketiga ini membahas mengenai peradilan Islam. Kemudian pada bab keempat dibahas juga mengenai pernikahan dalam Islam, di mana di dalamnya memuat cakupan materi mengenai pengertian, kemudian mengenai pengertian pernikahan, persiapan pelaksanaan pernikahan, kemudian syarat dan rukun nikah, wali saksi, jam kubur, dan lain sebagainya. Kemudian yang pada bab kelima ini membahas mengenai hukum waris dalam Islam, yang di dalamnya ini mencakup materi tentang ilmu waris, kedudukan ilmu waris, pembagian waris, dan segala hal yang berkaitan dengan ilmu mawaris. Itu untuk urutan materi. Kemudian analisis mengenai kesesuaian materi dengan kompetensi inti. Nah, jika dianalisis dari kesesuaian antara isi materi dengan kompetensi inti, maka sudah sesuai dengan KI 1, di mana KI 1 ini berisi tentang penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam. Kemudian KI 2 yang berisi dengan berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. Di KI 3 ini berisi tentang pengetahuan terhadap materi ajar, dan KI 4 tentang penyajian pengetahuan. Selanjutnya, analisis mengenai kesesuaian materi dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini materi yang terdapat dalam buku fikih ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa pada saat ini. Di mana jika kita lihat dari perkembangan zaman yang ada serta kemajuan teknologi, ini memunculkan beberapa dampak positif dan negatif bagi si peserta didik itu sendiri. Nah, untuk mencegah dari berbagai dampak negatif yang ada, maka tentunya diperlukan penanaman yang kuat dalam ilmu keagamaan, salah satunya dalam mata pelajaran fikih ini, agar kemudian siswa dapat memahami bahwa untuk menjalani kehidupan itu harus sesuai dengan syariat agama Islam. Selanjutnya, untuk kesesuaian materi pokok dari pendukung. Nah, dalam hal ini terdapat kesesuaian antara materi pokok dengan materi pendukung. Misalnya saja pada bab yang membahas mengenai pernikahan. Nah, selain daripada dijelaskan mengenai pengertian pernikahan dan lain sebagainya, di sana juga dicantumkan pula ayat Al-Quran yang ayat tersebut membahas mengenai hukum pernikahan, di mana itu kan menjadi penguat yang menjelaskan mengenai hukum pernikahan. Artinya ada kesesuaian antara materi pokok dengan materi pendukung yang ada. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Nah, dalam instrumen evaluasi ini dilihat sudah cukup baik ya, karena dalam tahapan evaluasinya itu sendiri terdapat instrumen penilaian sikap spiritual, yaitu berupa penilaian diri, kemudian instrumen penilaian sikap sosial berupa penilaian antara peserta didik, terdapat tes tulis berupa pilihan ganda dan uraian, serta penilaian untuk proyek. Kemudian untuk pembahasan, nah untuk pembahasan ini
ada pengembangan kurikulum PAI. Nah, istilah kurikulum itu sendiri itu digunakan dalam dunia pendidikan yang artinya sebagai seperangkat mata pelajaran yang diajarkan di sekolah untuk mencapai tujuan dan memperoleh gelar. Sedangkan PAI itu sendiri atau pendidikan agama Islam adalah pendidikan jiwa dan raga berdasarkan syariat agama Islam yang mengarah pada pembinaan personel penting menurut standar agama Islam. Kemudian pengembangan kurikulum dijelaskan sebagai perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan mengarahkan siswa pada perubahan yang diinginkan dan mengevaluasi sejauh mana perubahan yang terjadi pada siswa. Selanjutnya untuk landasan kurikulum, ada landasan filosofis teologis. Nah, landasan filosofis ini merupakan landasan yang menjadikan proses berpikir dan menyusun suatu rangkaian adalah tumpuan yang berdasarkan penyelidikan mengenai hakikat, yang dimana hakikat tersebut adalah sebab, kemudian asal-usul, serta hukum untuk menemukan suatu keputusan yang bijak. Sedangkan untuk dasar teologis adalah dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, di mana itu merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Nah, kemudian untuk tujuan dari mata pelajaran fikih ini sudah sesuai dengan landasan teologis itu sendiri, yaitu tujuannya untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Selanjutnya untuk landasan psikologis. Nah, jika dilihat dari landasan psikologis, bahwasanya model dan skenario pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 11 ini sudah sesuai dengan landasan yang ada, di mana paradigma belajar ini adalah si peserta didiknya itu harus aktif mencari tahu, bukan lagi peserta didik yang menerima materi saja. Kemudian untuk landasan sosiokultural, di sini lembaga pendidikan tentunya harus mempersiapkan peserta didik untuk hidup selaras secara alami dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Hal ini memerlukan inovasi pedagogi khususnya dalam hal kurikulum, termasuk dalam kurikulum fikih juga. Tentunya ini juga harus dapat beradaptasi dengan kondisi sosial saat ini, bahkan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan kondisi di masa depan yang akan datang. Ini juga tentunya menjadi tugas guru, yaitu untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum sedemikian rupa sehingga kemudian isi yang diajarkan kepada siswa ini akan bermanfaat dan relevan dengan kehidupan sosialnya. Selanjutnya untuk landasan iptek. Nah, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini, khususnya di bidang transportasi dan komunikasi, ini juga sudah mampu mentransformasikan suatu tatanan baru dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan ya. Ini juga di bidang pendidikan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah cukup berkembang. Nah, ini juga sama halnya dengan yang terdapat di dalam kurikulum fikih, di mana perkembangan iptek yang ada cukup membantu dalam kemajuan penyusunan kurikulum fikih itu sendiri. Sebab dengan adanya teknologi dapat membantu si peserta didik untuk kemudian memahami terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya untuk kesimpulan, kurikulum fikih di kelas 11 yang digunakan ini secara keseluruhan sudah cukup baik dan sesuai dengan landasan kurikulum itu sendiri. Kemudian untuk tujuan dari kurikulum fikih yang tercantum di buku sesuai dengan landasan filosofis teologis. Kemudian jika dilihat dari model dan skenario juga sudah sesuai dengan landasan psikologis. Kemudian selanjutnya juga untuk kurikulum fikih perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, sama halnya dengan kurikulum fikih juga yang terdapat di Madrasah Aliyah ini, di mana kurikulum fikih sudah sesuai dengan landasan sosiokultural dari kurikulum PAI yang ada. Dan kemudian yang terakhir untuk perkembangan iptek tentunya sangat membantu dalam mengembangkan kurikulum fikih. Misalnya dalam proses pembelajaran ini juga sudah menggunakan media berupa proyektor, di mana ini akan sangat berguna dan bermanfaat untuk membantu peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembali kepada Ya, terima kasih kepada Teh Nurul yang sudah mempresentasikan tentang analisis kurikulum mata pelajaran fikih di kelas 11 ya, kelas 11 Madrasah Aliyah. Untuk Kang Iqbal tadi sebelumnya di SD ya, sekolah dasar. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab.
bangga kepada Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan untuk mengangkat tangannya. Satu. Kang Hasbu ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kestabilan kelompok ini ada beberapa aspek yang ingin saya tanyakan terkait hal penting dari apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal dan Teng Nurul. Yang pertama terkait apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal, bahwasanya di sana tertera bahwa kurikulum pada kelas 4 SD itu kan untuk mengantar siswa pada usia balik. Artinya butuh suatu peran guru dalam hal tersebut sehingga tidak ada kekagetan oleh peserta didik ketika mencapai usia balik tersebut. Maka pertanyaan terkait kurikulum tersebut dari Pak Iqbal, apakah ada tindak lanjut ketika misalkan ini kan kurikulum untuk mengantar terkait pemahaman usia balik, apakah sudah menyampaikan pengantar tersebut ada tindak lanjut dari guru dalam memahami usia balik tersebut kepada peserta didik? Lalu tadi dengan menggunakan strategi interaktif ketika saya menjelaskan Pak Iqbal bahwasanya untuk mencapai hal tersebut dia menggunakan strategi interaktif. Artinya ada satu dialog dan komunikasi antara guru dan siswa. Maka pertanyaannya, apakah pada ranah kelas 4 SD tersebut komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar atau memang ada kendala seperti siswa tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi ketika pada usia balik tersebut? Yang kedua yaitu kepada Teh Nurul terkait apa yang disampaikan oleh Teh Nurul tadi, intinya materinya itu sangat bagus, penyajiannya juga. Artinya itu mengarah kepada sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Mungkin ada satu pertanyaan saja untuk Teh Nurul, apakah tadi untuk kurikulum PG tersebut, apakah ada suatu program yang mendukung ketercapaian atau keberhasilan atau pemahaman tersebut terkait materi yang disampaikan pada kurikulum PG tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Hasbu yang sudah memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Kang Iqbal berkaitan dengan apakah ada tindak lanjut dari dari guru ya berkaitan pembahasan tentang usia balik ini. Kemudian metodenya kan interaktif, diskusi gitu. Anak kelas 4 ketika ditanya apakah berjalan lancar ketika ditanyain tentang hal-hal yang berkaitan dengan misal tanda-tanda Bali dan sebagainya gitu. Biasanya kan ya malu-malu kucing gitu kan ya kelas 4 gitu. Maka Kang Iqbal langsung dijawab untuk pertanyaan pertama.
lagi nyari dulu katanya. Oke. Pak Kapnun katanya. Oke, Pak Kamdun, silakan untuk menanyakan pertanyaan ketiga. Tadi 2 dari Kang Kamdun. Orangnya lagi kamar mandi. Terus Nurul, pertanyaan kedua dari Kang Hasbi itu berkaitan dengan materi kurikulum fikih kelas 11 tadi ya. Apakah ada program tindak lanjut mengembangkan dari materi fikih di kelas 11 ini? Ini berkaitan dengan tadi apa sih, jinayat gitu kan ya, hudud had gitu kan ya. Apakah ada program tindak lanjutnya? Karena tadi ketika PAI hanya di kelas saja, yang mengandalkan di kelas saja cuma 2 jam 3 jam itu ya nggak akan cukup gitu. Apakah ada program tindak lanjut dari guru tersebut berkaitan dengan kurikulum fikih di kelas 11 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah saya mau menjawab pertanyaan Kang Hasbu. Yang pertama itu kan apakah akan ada tindak lanjutnya gitu ya, Kang Hasbu, betul? Kalau Kang Hasbu ada, betul. Terus begitu. Kalau ini kan judulnya juga analisis kurikulum. Nah, jadi saya hanya menganalisis kurikulum tentang materi itu. Kalau untuk tindak lanjutnya, insya Allah ke depannya saya akan tindak lanjuti untuk memperjelas kapan bisa disampaikan ya Pak Iqbal? Kalau secepatnya, nanti saya jawabin ke Kang Hasbu. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu kalau apa? Pertanyaan keduanya apa katanya Pak Moderator? Pertanyaan keduanya tentang apakah dialog interaktif dengan siswa ini berjalan dengan lancar, intinya gitu kan ya. Soalnya kan kita ngeliat kelas 4 SD itu ya gimana ya, kelas 4 SD lancar ketika diskusi. Saya ingat, terima kasih. Saya itu kemarin itu saya melalui wawancara kepada pendamping guru tersebut. Saya tidak langsung kepada anak-anaknya, soalnya betul kalau anak-anaknya itu pas masih pada malu-malu, tapi dengan wali kelasnya, dengan yang terpenting dengan wali kelasnya itu ada sebagian orang yang sudah mulai melampaui batas sudah melampaui batas usia balik. Ada sebagian orang. Namun betul sekali di kelas 4 itu kalau secara langsung itu ya berhadapan dengan siswa itu masih malu-malu. Soalnya kan masih inilah ya kebanyakan di bawah usia gitu ke kelas 4. Tapi ada juga yang sudah balik di kelas 4. Makanya dengan adanya materi ini usia balik itu memang betul. Soalnya di kelas 4 itu sudah mulai ada ya salah satunya lah yang sudah balik. Itu tetap. Kelas 4 itu rata-rata umur berapa, Kang? Kelas 4 itu rata-rata 8, 9, ada juga yang 10 tahun ada. Itu biasanya perempuan itu yang sudah banyak yang balik itu. Kan dari juga kan rata-rata perempuan itu 9 tahun ya. Iya. 9 tahun ke atas lah. Jadi 9 tahun.
Kebanyakan di kelas 4 itu di sekolah saya. Artinya baik Pak. Nah, berarti kalau misalkan tadi kan apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal itu bahwa dengan ada sebagian siswa itu masih malu-malu ketika komunikasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan balik kan. Artinya apakah strategi interaktif yang dicantumkan oleh Pak Iqbal itu apakah memang kedepannya akan berhasil atau memang ketika ada sebagian yang malu-malu itu berarti tidak ada jaminan untuk diteruskan lagi gitu kan? Gimana Pak Iqbal? Ya, untuk menanggapi hal tersebut, kalau gurunya pendampingnya itu care ya kepada anak-anak, pasti anak-anak juga akan malu-malu. Kecuali kalau gurunya baru, itu pasti akan malu-malu. Nah, karena itu saya sudah menyebutkan langsung, saya itu kan bertanya kepada wali kelasnya gitu, kebetulan wali kelas tersebut mengajar PAI juga, jadi ya saya mendapati hasil tersebut banyak dari wali kelas tersebut. Begitu. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Berarti kembali ke guru pendampingnya ya. Terima kasih. Saudara berarti Kang Hasbu masuk ke pertanyaan kedua ya, masih dari Kang Hasbu terkait materi kurikulum fikih di kelas 11 yang dibahas oleh Teh Nurul. Apakah ada program yang mendukung dari adanya materi fikih di kelas 11 ini gitu? Baik, terima kasih Teh Miska. Mungkin saya coba jawab dulu ya dari pertanyaan dari Kang Hasbu. Sejauh yang kemarin saya lihat di lokasi penelitian, memang ini lupa saya cantumkan juga sebetulnya. Ada beberapa program yang kemudian itu dilaksanakan untuk apa ya istilahnya mendorong atau menunjang dalam pembelajaran fikih khususnya ya. Misalnya saja ketika hari Jumat itu kan ketika siswa laki-lakinya melaksanakan sholat Jumat, nah ini si siswa perempuannya ini biasanya kan kalau di sekolah umum lain biasanya itu mengadakan keputrian. Nah sama juga di sini, hanya saja kalau di sini itu keputriannya itu berupa bukan diarahkan kepada hal-hal yang misalnya menjahit atau tata boga dan yang lainnya, tapi mereka membahas mengenai fikih wanita. Beberapa pertemuan gitu ya dalam 1 bulan membahas mengenai fikih yang berkaitan dengan fikih wanita. Nah ini kan karena memang melihat juga dari usia-usia mereka yang sudah menginjak remaja, ini kan sangat riskan sekali terkena dengan pergaulan bebas, kemudian dan lain sebagainya gitu ya, hal-hal yang berkenaan dengan pergaulan bebas yang mengarah kepada hal-hal negatif. Nah, maka dari itu sekolah juga berinisiatif sebetulnya bukan untuk kelas-kelas saja, akan tetapi untuk seluruh siswa di sana dari kelas 10 sampai kelas 12 ini selalu mengadakan diskusi atau kajian-kajian mengenai fikih wanita, dan banyak sekali yang dibahas di sana. Pematerinya bergilir dari setiap guru yang ada, dan biasanya ini membahas mengenai hukum pernikahan, kemudian pergaulan bebas, bagaimana semestinya wanita muslimah dalam menjalani kehidupannya yang sesuai dengan syariat-syariat Islam, dan masalah-masalah fikih lainnya yang itu tentunya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dari si siswa itu sendiri. Mungkin itu Teh Miska, hatur nuhun. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Teh Nurul. Gimana Kang Hasbu? Ada yang mau ditambahkan atau puas? Aman Teh Miska, hatur nuhun. Oke, sekarang Kang Ridwan. Silakan Kang Ridwan pertanyaannya.
atau Teh Lin Lin? Miska mungkin cukupkan saja. Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Disimpulkan ya, kalau dilihat dari materi dari tingkat SD, kemudian SMP sampai SMA, menurut saya materi fikih yang dimasukkan di dalam sekolah itu sangat sesuai dengan psikologi perkembangan mereka gitu. Di kelas 4 kenapa dimasukkan tanda-tanda balik gitu? Karena memang mereka sedang di awal mula, mereka mungkin baru mengalami haid dan yang lainnya gitu. Kemudian di kelas di SMA, tingkat SMA sudah membahas terkait dengan hukum-hukum yang lebih berat lagi, munakahat, kemudian tadi ada hukum jinayat dan yang lainnya, memang sesuai dengan karakteristik mereka gitu. Jadi pemaparan materi dari kurikulum fikih SD, SMP, SMA ini memang sudah sesuai dengan tingkatan peserta didiknya gitu. Mungkin nanti tinggal kembali kepada pengajarnya masing-masing, dikembangkan, kemudian diperluas lagi dan memberikan pembelajaran yang lebih menarik agar mereka tidak hanya paham secara teori saja, karena fikih itu kan nanti harus ke praktek kan ya. Mungkin itu dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Khutmah sofa wada' kadar, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya dikembalikan kepada Bapak dosen untuk memberikan masukan dan tanggapannya. Iya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar Bapak? Ya. Oke. Ini pada tidur apa ini, teman-teman? Hadir Bapak. Oh, ya. Kirain saya ditinggal tidur itu. Jadi harus ditanyain. Ya, pertama terima kasih sudah melaksanakan paparan untuk diskusi materi atau mata kuliah kajian dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Saya merasa apa yang sudah dilakukan dengan membuat instrumen itu pada akhirnya dipakai oleh Anda untuk dijadikan sebagai bagian cara untuk pengumpulan data, dan itu menurut saya paling penting. Tapi sayang saya belum melihat artikelnya karena baru dikirim tadi sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi ya akhirnya harus dibuka dulu gitu ya. Yang barusan mengirim itu, coba suaranya dimatiin dulu dong, di mute. Kajian pengembangan. Yang mengirimkan itu Bu Miska, kemudian Bu Nurul Afifah, kemudian Pak Muhammad, siapa ini? Muhammad apa? Muhammad Iqbal. Oh, Iqbal. Ini saya harus ini dulu nih ya. Oh, Muhammad Iqbal Khair. Masalahnya di namanya nggak ada Iqbalnya. Nah, iya. Iqbal. Oke. Ada 3 orang yang menyampaikan paparan, dan idealnya sih 1 hari sebelum pelaksanaan hanya Pak Iqbal aja yang mengirim hari kemarin ya. Ini Bu Miska baru tadi, terus siapa lagi, teman yang lain juga baru tadi, Bu Nurul juga baru tadi.
yang saya belum dapatkan dari pembahasan Anda adalah tentang apa kritik Anda setelah mengkaji tentang kurikulum fikih yang terdapat di materi baik di SD ataupun SMP atau SMA yang Anda jadikan sebagai pegangan. Jadi gini maksudnya, ketika berbicara tentang kajian dan pengembangan kurikulum, coba Anda lihat dari RPS yang pernah saya buat, kemudian yang kedua, instrumen pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumentasi dengan observasi, yang itu mengkaji beberapa aspek yang secara tidak langsung itu ingin membreakdown komponen kurikulum, ya, yaitu ada tujuan, materi, metode, penilaian, dan kesesuaian dengan standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana kajian filosofis itu ada pada perencanaan pembelajaran yang terdapat di dalam RPP ataupun juga buku kurikulum yang terdapat yang menjadi pegangan oleh masing-masing guru. Pegangan awalnya adalah bahwa selalu ada celah di mana kita bisa memberikan kritik. Nah, mungkin ini bisa dijadikan sebagai perbaikan untuk Anda pada saat ada dalam pembahasan, ketika sudah menjelaskan keseluruhan. Jadi pembahasannya tidak hanya sebatas bahwa ini sudah sesuai, ini sudah sesuai. Saya malah bertanya-tanya, kesesuaian itu apakah berdasarkan pada teori atau tidak? Kalau tidak berdasarkan teori, berarti Anda hanya cocokologi. Mencocok-cocokkan aja, ya mah tepat nih, tulis tepat. Oh, ini udah bagus nih, tulis bagus gitu. Tapi apakah ini relate, ada hubungan dengan teori yang sudah ada atau riset yang sudah dilakukan oleh orang lain yang sebetulnya menunjukkan bahwa ini tidak ada hubungan, atau ini tidak ada pengaruh, atau ini tidak ada relasi antara apa yang Anda temukan dengan yang sudah dikaji oleh orang sebelum Anda. Jadi Bu Miska, Bu Nurul, sama Pak Iqbal, saya berharap di dalam pembahasan, setelah Anda mengkaji tentang apa yang tadi diterangkan melalui alat pengumpul data yang sudah saya susun, Anda harus bisa menyampaikan kritik tentang apakah selama ini orang tuh fokus nggak sih pada pengembangan kurikulum yang terkait dengan tujuan untuk menjadikan siswa itu menjadi muslim, mukmin, muhsin. Itu kan sebetulnya, coba Anda baca deh RPS yang pernah saya buat dan saya bagikan di awal kali pertemuan, kemudian Anda baca coba di bagian itu. Nah, maksud saya, apakah Anda menemukan ada keunggulankah atau tidak dari materi kurikulum yang Anda kaji itu, sehingga ini bisa jadi contoh untuk guru yang lain ketika berbicara tentang fikih-kah, Al-Quran hadis-kah, atau apapun itu yang sekarang kan dikajinya fikih. Apakah di materi fikih yang terdapat di sekolah dasarkah, atau SMP-kah, atau sanawiyah-kah, ataupun aliyah-kah, yang Anda kaji maksudnya, itu apakah bisa jadi model untuk pengembangan kurikulum ke depan? Kalau ternyata Anda temukan kasus di mana gurunya sendiri tidak memahami tentang yang namanya filosofis teologis dengan arti ada saya menu penting mah aya we ti negara naon kurikulum eta we dimakan sedayana. Tapi pertanyaannya, apakah kurikulum yang ada itu dikembangkan atau tidak, dikaji dulu atau tidak, dan bagaimana merelasikan atau menghubungkan antara kebutuhan si guru pada saat dia saat mengajar dengan tuntutan kurikulum yang di situ sudah ada standar-standarnya. Saya ulangi. Apakah guru PAI telah melakukan proses pengkajian dan pengembangan kurikulum PAI-nya
disesuaikan dengan kebutuhan dia mengajar di tempat dia mengajar, sementara sudah ada patokan dari negara, dari pemerintah tentang standar-standar itu. Kalau tidak, berarti selama ini kita mendapati guru-guru PAI kita itu sebetulnya tidak mengembangkan kurikulum. Malah bahasanya bukan lagi tidak mengembangkan kurikulum, tidak mengkaji tentang hakikat kurikulum. Yang dia pahami hanya satu, yang namanya kurikulum itu adalah mata pelajaran. Titik. Bahkan ketika ngajar pun yang ditanya buku paket, bukan kurikulumnya. Coba cek deh. Apakah memang Anda ketika mengajar itu, kalau mengajar ya, patokannya itu adalah buku siswanya, atau harusnya perencanaan pembelajaran Anda sendiri? Seperti contoh, saya hari ini di pertemuan ke-12 ngajar di kelas reguler berapa? C ya ini? C apa deh? C ya? Bener ya? C. Non-rank C ini, materinya apa, tentang apa, bahkan pertanyaan saya begini. Apa manfaat yang bisa diambil oleh mahasiswa pada saat mata kuliah ini disajikan? Jangan-jangan selama ini Anda kuliah dengan saya, Anda sebetulnya nggak dapat apa-apa gitu. Yang ada cuma bingung aja, jenglir. Nyari artikelnya terus-terusan. Contoh. Tapi Anda nggak paham sebetulnya apa maksudnya. Anda hanya sebatas gugur kewajibannya, nu penting pegawaian dan tugasnya beres. Ah, udah repot itu kalau begitu. Ya. Nih, buat teman-teman yang hari ini hadir kuliah, mohon untuk memahami satu hal yang menurut saya penting untuk diawali pada saat sebelum kuliah. Saya selalu bertanya pada diri saya, kira-kira pada hari ini pada saat saya mengajar di kelas non-rank C materi tentang analisis kurikulum fikih, apa yang bisa dikontribusikan oleh saya pada Anda untuk Anda ambil manfaatnya untuk kepentingan Anda sendiri? Karena itu sebetulnya yang harusnya Anda tangkap gitu menjadi peluang Anda sendiri. Jangan sampai kejadian mau kuliah mau tidak, dateng ngepek cenah. Tah, kan dateng ngepek, Pak. Gimana ceritanya kalau nggak ngepek begitu? Berarti kan memang tidak ada upaya untuk memperbaiki dalam setiap pertemuannya. Jadi maksud saya, otokritik tadi yang dilakukan oleh tiga orang presenter tadi terhadap analisis kurikulum fikih yang selama ini terjadi, kira-kira Anda menawarkan solusi apa untuk itu? Contoh. Apakah pembelajaran PAI itu monoton? Segen cenah panggil jeung guru PAI mah ngobrol lagi akhirat wae. Akhirat. Kayaknya teh serem gitu lah ngobrol jeung guru PAI teh karena ngobrolna neraka jeung surga, halal haram, reward and punishment. Lamun teu salat doraka, lamun doraka asup neraka. Jadi bukan keimanan yang ditumbuhkan dari kesadaran secara kognitif tentang kewajiban itu. Bisa diikuti nggak omongan saya nih? Ya. Jadi maksud saya begini, ini buat Bu Miska, Bu Nurul dengan Pak Iqbal. Saya berharap Anda karena materi kita adalah mengkaji dan mengembangkan kurikulum, berarti Anda harus pastikan apakah ketika Anda menelaah kurikulum fikih tadi, kesesuaian antara filosofis teologis, psikologis, kemudian sosiokultural, dan satu lagi adalah tentang teknologi. Nah ini harus menjadi sesuatu yang dikomentari dengan betul-betul maksimal. Sehingga nanti ketemu, ternyata PAI itu monoton bukan karena kurikulumnya yang tidak lengkap. Ternyata saya kaji, kurikulum PAI itu luar biasa contohnya. Ada kajian filosofis teologisnya, ada kajian tentang psikologisnya, ada kajian ipteknya, ada kajian sosiokulturalnya. Tapi kenapa pada saat proses itu masuk pada tataran operasional guru di kelas, itu nggak muncul gitu loh. What's wrong? Ada apa dengan ini?
Apa fungsi MGMP kalau begitu? Kalau menurut saya, salah satunya MGMP itu karena dia profesi guru mata pelajaran, harusnya membedah dulu kurikulum yang selama ini akan diajarkan atau akan dipakai oleh guru tersebut. Pernah nggak Anda bertanya kepada guru yang Anda supervisi atau bukan supervisi ya, guru yang Anda ajak ngobrol untuk minta datanya itu, ngomongnya si Gakia ya, kayak begini ngomongnya. Bu, apakah Ibu memahami konsep teologis dan filosofis dari materi PAI khusus tentang fikih di kelas SD kelas 2 contohnya? Apa yang seharusnya dilakukan? Sekarang jawabannya kumaha? Ah, Pak, tong berat-berat teuing naros teh, Pak. Centang tuh abdi keur jawabanana, dah. Ibu. Kalau ternyata itu yang terjadi, Pak, berarti kita akan mendapati kasus di mana murid belajar itu jenuh. Apalagi sekarang kalau misal keberadaan guru sudah mulai bergeser dialihkan oleh bagian dari robot, dari artificial intelligence. Apakah itu bukan tantangan? Tantangan banget. Bagaimana memastikan apakah pembelajaran PAI itu betul-betul dikembangkan sesuai dengan psikologi siswa? Nggak sama dong ngajarin sholat untuk anak SD dengan ngajarin sholat untuk anak SMA. Bagaimana membangkitkan kesadaran teologis bahwa keberadaan dia dimanapun itu ada dalam pantauan dan jangkauan Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan, maka sebetulnya itu adalah salah satu cara Allah untuk menyayangi dia. Karena apa? Dia memilih untuk salah. Salahnya itu bukan Allah yang nyalahin. Kenapa? Karena manusia sudah diberikan potensi akal, panca indera, hati, untuk bisa memahami tentang hakikat dan fenomena alam ini. Ya, nggak bisa lagi ada orang yang begini. Ya, kayaknya Allah tuh nggak ada katanya. Kenapa nggak ada? Ya, kalau Allah ada, Allah tuh nggak bakalan loh bikin manusia miskin tambah miskin. Nggak bakalan Allah biarkan Israel itu menguasai Palestina. Dan Allah tidak akan biarkan Palestina itu berdiam diri saja kalau Allah mau. Tapi sepertinya Allah tuh tidak lagi mendengar omongan orang-orang yang berdoa kepadanya. Kira-kira menurut Anda jawabannya harus bagaimana? Dan itu kan bicara kognitif. Dan itu harus ada dampaknya. Dampaknya apa? Mengembalikan pemahaman yang benar tentang teologi untuk menjadi bagian dari cara kita menjadi seorang mukmin yang benar. Karena turunan mukmin itu kan kalau dalam Arkanuddin itu ada nomor 1 sebetulnya nomor 2 setelah rukun Islam. Gitu. Nah, itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau dikomentari, boleh dari apa yang saya sampaikan. Silakan. Bapak, Yuk. rata-rata guru PAI yang saya temui memang demikian adanya gitu, terkait landasan-landasan gitu memang nggak terlalu memahami, apalagi kemarin berkaitan dengan desain pembelajaran ya, desain pembelajaran ini berkaitan yang kemarin tuh desain pembelajaran Hanafin NPEC, ketika ditanyain nggak ngerti gitu, itu tuh jadi membuat saya sebagai peneliti itu bingung juga gitu. Nanti harusnya seperti apa gitu ketika narasumber yang kita cari itu tidak memadai gitu. Oke. Jadi posisi kita harus seperti apa? Sebetulnya kita tidak salah ketika memilih tempat di mana si gurunya itu tidak memahami. Berarti, nah ini Anda harus bisa melakukan pendampingan dong kalau gitu. Paling tidak gini, Pak, kalau saya boleh berdiskusi dengan Bapak, bagaimana kalau kita mengkaji salah satu teori tentang model pembelajaran yang mungkin kita bisa terapkan, Pak. Jadi bahasanya bukan nyuruh dia mengamalkan atau melaksanakan apa yang kita minta, bukan. Awas nih. Tapi berkolaborasi. Gitu. Berkolaborasi untuk apa? Untuk Anda mendapatkan hasil yang objektif. Gitu. Jadi kalau Anda menemukan kasus gening guru-guru PAI di tempat saya mah itu kreatif. Apalagi ya? Ternyata RPP-nya juga dapat download.
Boro-boro ngajar yang bener Pak guru PAI mah. Padahal dia teh PNS, padahal dia teh P3K. Tapi kok gitu ya kinerjanya? Dan itu bisa menjadi gap dalam penelitian yang Anda harus jawab dengan temuan penelitian tentang itu. Jadi kalau ditanya, eh ketika dikaji tentang fikih itu ternyata dalam ya. Tidak hanya sebatas urusan ritual keagamaan, tapi juga ada ritual sosialnya. Contohnya gitu. Selama ini guru tuh nggak memahami bahwa fikih itu ternyata bukan hanya persoalan fikih hablum minallah. Ya kan? Nah, berarti kalau menurut saya, ketika Anda temukan kasus di mana si guru tersebut ya masih kondisinya, jadi mungkin dia banyak ngojek gitu waktunya, bukan dipakai ngajar gitu. Dipakai cari duit kayaknya. Ini kayaknya ya, dugaan saya. Jadi dia kayaknya nggak punya waktu untuk baca buku, lihat internet, ataupun juga untuk webinar. Karena saking capeknya dia langsung pulang, langsung tidur. Contohnya. Sehingga dia ketika ditanya tentang kewajiban dia yang seharusnya dia tahu tentang kurikulum, karena dia guru maksudnya, itu ternyata membuat si kepala sekolahnya geleng-geleng. Kok bisa ya ada guru yang kayak gini gitu masih contoh ada guru PNS sarjana bahkan S2 tapi suruh ngajar kok belepotan kayak gini, itu kan menimbulkan masalah. Nah disitulah kemudian kita memberikan solusi dan itu ada dalam pembahasan. Begitu Umisca. Jadi maksudnya jika ternyata tempat yang Anda kunjungi tidak sesuai dengan harapan, yuk kita bareng-bareng aja kolaborasi Pak. Kita bahasanya gini, kita gunakan waktu Bapak mengajar, nanti saya bikin desain pembelajarannya, nanti kita lihat Pak hasilnya seperti apa gitu. Nanti kita kolaborasi Pak, nanti saya ngajarnya, Bapak tolong liatin saya mengajar, tolong dikoreksi Pak kalau ada yang salah. Jadi lebih baik kitanya yang humble daripada harus melihat ke atas gitu. Ya mudah-mudahan sekali lagi ya, saya tidak punya ekspektasi tinggi lah sekarang mah. Anda paham, alhamdulillah, nggak paham belajar lagi gitu aja dah. Ya. Itu. Dan kalau ternyata guru-guru PAI seperti itu, jadi Anda jangan kaget kalau kemudian Anda temukan guru PAI ngajar agamanya kok kayak nggak nyerap amat ke siswanya gitu. Ada fenomena menarik loh di kita itu. Guru agamanya bager, siswanya balader gitu. Pertanyaannya, apakah bisa dijadikan ukuran kesuksesan guru PAI ada di sebuah sekolah ketika melihat tingginya angka kenakalan remaja yang ada di sekolah tersebut? Kira-kira gimana jawaban Anda? Hah? Kalau gitu nggak ada peran apapun dong. Hah? Gimana? Apa sebetulnya fungsi guru PAI kalau begitu? Kok semuanya sudah selesai ketika anak pengen browsing nanya tentang apapun, ChatGPT bisa memberikan jawaban kok. Terus guru ngapain? Jadi tunggul arwana dong kalau begitu. Ya. Oke, ada komentar dulu silakan. Bapak mau konfirmasi sudah mengirimkan revisi yang tentang pelajaran Quran di TK Pak. Oh iya, oke. Ini Bu Martina lagi semangat-semangatnya nih. Lagi on fire. Ya, syukurlah. Harus publish. Ya, harus publish lah. Gratis lah. Tapi hubungi dulu ya. Hubungi dulu siapa? Orangnya hubungi dulu. Sok sekarang mah pastabikul khairat lah. Sebelum pokoknya ini, tapi saya minta Anda konfirmasi dulu ke saya. Ini teman-teman kelas non-reg C, kirim aja filenya ke saya, kirim ke email, tapi nanti konfirmasi di WA, sudah kirim dan sudah kirim juga ke link Turnitin. Itu yang paling penting. Ya. Oke, Bu Miska dan teman-teman, terima kasih atas waktunya. Insya Allah minggu depan kita tatap muka, jadi jangan sampai tidak hadir, karena minggu depan pun itu akan ada ujian munakosah. Nah, kalau pengen, kan biasanya kalau ujian munakosah hari Kamis ya, itu kan mahasiswa semester 3 itu wajib hadir kan? Wajib hadir.
untuk dia tahu tentang bagaimana dinamika dan riutna sidang. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.